Dengan nama Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang. Salam sejahtera bagi semua makhluk. Sahabat Jendela Kabut. Bayangkan jika Anda hidup di zaman kegelapan spiritual, di mana kebenaran dianggap ancaman dan mereka yang berani mengungkap hakikat Tuhan dihukum mati. Inilah yang dialami Syekh Mansur Al-Hallaj pada tahun 922 Masehi, dengan seruannya, Ana Al-Haq, akulah kebenaran, yang membawanya pada eksekusi. Begitu pula dengan Giordano Bruno, filsuf yang dibakar hidup-hidup oleh inkuisisi gereja, karena menyatakan bahwa alam semesta tak terbatas, dan Tuhan ada di mana-mana. Ajaran-ajaran spiritual ini dianggap berbahaya, karena mengancam otoritas agama dan politik yang ingin mempertahankan kendali atas manusia. Namun, kebenaran sejati tak dapat dihancurkan. Ajaran-ajaran ini tetap hidup, tersembunyi dalam kode, disampaikan secara lisan, atau dikubur di bawah reruntuhan sejarah. Para pencari kebenaran yang teguh hati telah menjaga ajaran ini dengan penuh dedikasi, seringkali dengan risiko besar. Mereka menyimpan rahasia spiritual dalam simbol-simbol, puisi, dan karya seni yang hanya dapat dimengerti oleh mereka yang telah mencapai pemahaman mendalam. Dalam perjalanan waktu, ajaran-ajaran ini bertransformasi dan beradaptasi dengan budaya yang berbeda, namun esensi kebijaksanaannya tetap utuh. Mereka menjadi penghubung antara yang fana dan yang abadi, membimbing manusia menuju kesadaran yang lebih tinggi. Kini, dengan meningkatnya minat pada spiritualitas universal, ajaran-ajaran ini mulai terungkap kembali, membawa harapan bagi mereka yang haus akan kebenaran dan pencerahan batin. Sebelum saya melanjutkan lebih jauh, jangan lupa like, share dan subscribe, serta beri komentar 99 sebagai tanda yang Anda sampaikan kepada semesta, untuk membuka pintu-pintu baru yang sebelumnya tak terlihat, serta menegaskan diri bahwa Anda siap untuk menerima keberkahan dan keberlimpahan dari alam semesta. Buka mata Anda, dan lihatlah dunia yang lebih luas dari yang Anda bayangkan. Buka hati Anda, dan biarkan cahaya semesta masuk untuk menerangi jalan kita, karena di balik setiap kabut, ada jalan yang menunggu untuk ditemukan. Putar video ini secara berulang, agar makna yang terkandung di dalamnya dapat terserap dengan baik. Tanpa perlu berlama-lama, mari kita mulai. Bab 1. Zaman Kegelapan Spiritual. Di Eropa abad ke-12, gereja melarang penerjemahan Alkitab ke bahasa lokal, sementara di dunia Islam, ajaran Wahdatul Wujud dituduh sesat. Di India, teks Tantra dianggap terlarang. Namun, para guru makrifat membangun jaringan bawah tanah untuk menjaga cahaya kebenaran tetap menyala. Mereka berkumpul secara rahasia di gua-gua, biara-biara tersembunyi, dan tempat-tempat suci yang jauh dari jangkauan otoritas agama dan politik. Para guru sufi di Persia, para yogi di Himalaya, dan para mistikus Kabbalah di Eropa menyalurkan ajaran-ajaran esoteris melalui simbol, puisi, dan meditasi mendalam. Salah satu metode yang mereka gunakan adalah zikir diam, di mana murid-murid diajarkan untuk membungkam pikiran dan membuka hati mereka terhadap cahaya ilahi yang tak terkatakan. Dengan cara ini, mereka mencapai kesadaran yang melampaui batasan dogma dan tradisi formal. Selain itu, para pelancong spiritual menyamarkan ajaran-ajaran mereka dalam bentuk seni dan musik. Misalnya, tarian sufi yang berputar melambangkan perjalanan menuju ketuhanan, sementara mantra dan nyanyian kuno di India digunakan untuk membuka gerbang kesadaran yang lebih tinggi. Ketika tekanan dari otoritas semakin besar, ajaran-ajaran ini ditulis dalam kode dan simbol yang hanya dapat dimengerti oleh mereka yang telah mencapai tingkat pemahaman tertentu. Dengan cara ini, kebenaran tetap hidup dan terus diturunkan dari generasi ke generasi, meskipun dalam bayang-bayang sejarah. Ajaran-ajaran ini berkembang dalam berbagai bentuk, mulai dari sastra hingga seni visual, sebagai cara untuk menyelamatkan esensi spiritual dari ancaman pemusnahan. Para pencari kebenaran seringkali menyelipkan makna di dalam simbol-simbol
yang hanya dapat dipahami oleh mereka yang telah mendapatkan bimbingan khusus. Selain itu, ritual-ritual tertentu diciptakan untuk menjaga keberlanjutan ajaran-ajaran ini. Dengan berlatih dalam kelompok kecil yang tertutup, mereka dapat mempertahankan pemahaman spiritual tanpa harus menghadapi risiko penganiayaan langsung. Keberadaan ajaran-ajaran rahasia ini menjadi bukti bahwa kebenaran tidak dapat dipadamkan oleh tekanan eksternal. Selama masih ada pencari yang tulus, kearifan spiritual ini akan terus hidup dan berkembang dalam bentuk yang baru dan lebih luas. Bab 2. 3 kitab yang mengguncang dunia spiritual. Dalam bab ini, kita akan menyelami 3 kitab yang membawa guncangan besar dalam dunia spiritual. Ketiganya bukan sekadar teks kuno, melainkan sumber pencerahan yang pernah dianggap berbahaya oleh otoritas agama dan politik. Kitab-kitab ini mengajarkan bahwa kebenaran hakiki ada di dalam diri manusia, bukan pada dogma yang dipaksakan. Mari kita telusuri bagaimana ajaran-ajaran ini bertahan di tengah upaya penghancuran, dan bagaimana warisan mereka tetap hidup hingga hari ini. 1. Siraj al-Aulia, Pelita Para Wali, dari abad ke-10. Kitab ini mengajarkan bahwa Tuhan bukanlah entitas di langit ke-7, melainkan cahaya yang menyala di dalam hati manusia. Ajaran ini dihancurkan karena dianggap menghapus batas antara Tuhan dan hamba. Ajaran ini menekankan bahwa pengalaman spiritual sejati hanya dapat dicapai melalui penyatuan hati dan pikiran dengan cahaya ilahi. Para pengikutnya diajarkan untuk melepaskan ego dan mendekatkan diri kepada Tuhan melalui zikir dan meditasi mendalam. Para guru sufi yang menjaga warisan ini seringkali menggunakan puisi dan musik sebagai medium untuk menyampaikan makna yang tersembunyi, sehingga ajaran-ajaran ini dapat bertahan di bawah tekanan otoritas yang menentangnya. Selain itu, konsep ini menginspirasi banyak tradisi spiritual lain di dunia Islam, dan bahkan mempengaruhi pemikiran mistik di berbagai budaya lain. Meski dilarang dan dihancurkan, gagasan tentang Tuhan yang bersemayam dalam hati manusia tetap hidup melalui ajaran-ajaran para wali yang tersebar di berbagai belahan dunia. 2. Manuskrip Naq Hammadi, ditemukan di Mesir pada tahun 1945. Teks gnostik ini berisi sabda Yesus yang kontroversial. Barang siapa mengenal dirinya, ia akan menemukan kerajaan Tuhan, dan kerajaan itu ada di dalam dirimu. Gereja awal membakar 90% teks ini karena ajaran gnostik mengajarkan keselamatan melalui pengetahuan spiritual. Penemuan ini membuka wawasan baru tentang ajaran Yesus, yang berfokus pada pencapaian kesadaran ilahi melalui introspeksi dan pemahaman diri. Gnostisisme menekankan bahwa keselamatan tidak datang dari otoritas eksternal, melainkan dari pencerahan batin yang mendalam. Para gnostik percaya bahwa dunia material adalah ilusi yang menghalangi manusia untuk mengenali esensi spiritual sejati mereka. Oleh karena itu, mereka mencari pengetahuan rahasia atau gnosis untuk membebaskan diri dari belenggu materi dan menyatu dengan sumber ilahi. Manuskrip ini juga menyingkap ajaran-ajaran yang berlawanan dengan dogma gereja pada masa itu, yang mengutamakan otoritas hierarkis dan ritual formal. Karena itu, teks-teks ini dianggap berbahaya dan dihancurkan untuk menjaga kekuasaan institusi agama. 3. Syair Ibnu Arabi, yang menyatakan bahwa manusia dapat mencapai makom ketuhanan. Pada tahun 1299, Sultan Ottoman memerintahkan pembakaran semua karyanya, karena dianggap mengancam klaim Sultan sebagai bayangan Tuhan di muka bumi. Ibnu Arabi percaya bahwa manusia memiliki potensi untuk menyatu dengan esensi ilahi melalui perjalanan spiritual yang mendalam. Ajarannya menekankan pentingnya pengalaman langsung dan pencerahan batin sebagai jalan menuju kesatuan dengan Tuhan. Ajaran-ajaran Ibnu Arabi yang revolusioner ini membangkitkan ketakutan di kalangan penguasa saat itu, karena itu dapat meruntuhkan hierarki keagamaan yang kaku. Dengan membakar karyanya, otoritas politik berusaha membungkam pemikiran yang membebaskan dan memberdayakan individu untuk menemukan Tuhan dalam dirinya sendiri. Namun, meskipun karyanya dihancurkan, pengaruh Ibnu Arabi tetap hidup
melalui para muridnya yang secara diam-diam menyebarkan ajaran tasawuf di berbagai belahan dunia Islam. Warisan spiritualnya terus menginspirasi pencari kebenaran hingga hari ini. Bab 3. Simbol-simbol yang tersembunyi. Di Eropa, gereja membentuk Index Librorum Prohibitorum, indeks buku terlarang, untuk melarang peredaran karya-karya seperti Theologia Germanica dan bahkan teori heliosentris Kopernikus yang membuktikan bahwa bumi mengelilingi matahari. Namun, kebenaran tetap tersembunyi dalam simbol dan kode. Di katedral Eropa, terdapat patung-patung makrifat yang menggambarkan wajah manusia ilahi yang tumbuh dari alam. Di Istanbul, Kompleks Sufi Galata memiliki lorong bawah tanah yang bertuliskan, "Barang siapa masuk ke sini, tinggalkanlah egomu di pintu." Simbol-simbol ini bukanlah kebetulan, melainkan warisan dari para mistikus yang memahami bahwa kebenaran spiritual harus disampaikan melalui bahasa yang melampaui kata-kata. Patung wajah manusia ilahi melambangkan kesadaran yang telah mencapai pencerahan, sementara lorong bawah tanah di Kompleks Sufi Galata mencerminkan perjalanan batin yang harus ditempuh dengan meninggalkan ego dan menemukan cahaya ilahi. Selain itu, di banyak katedral kuno, terdapat ukiran-ukiran yang menggambarkan pohon kehidupan, yang melambangkan hubungan antara dunia material dan spiritual. Pohon ini juga merepresentasikan perjalanan manusia, dari akar bumi menuju cabang-cabang langit, yang merupakan simbol dari kesadaran yang terus berkembang. Di dunia Islam, kaligrafi yang menghiasi dinding-dinding masjid seringkali mengandung makna esoteris yang hanya dapat dipahami oleh mereka yang telah mendalami ilmu hakikat. Kaligrafi ini bukan sekadar seni, melainkan doa yang diukir dalam bentuk visual untuk mengingatkan manusia akan kehadiran Tuhan di setiap aspek kehidupan. Di Timur Jauh, mandala digunakan sebagai alat meditasi yang membantu para pencari kebenaran untuk mencapai keseimbangan batin dan kesadaran yang lebih tinggi. Pola geometris yang kompleks ini mencerminkan keteraturan kosmik dan jalan menuju pencerahan yang harus ditempuh dengan disiplin dan ketekunan. Dengan memahami simbol-simbol ini, kita dapat membuka tabir kebenaran yang telah lama tersembunyi dan menghubungkan diri kita dengan warisan spiritual yang telah diwariskan oleh para guru makrifat di berbagai tradisi dan budaya. Bab 4. Kembali ke ajaran spiritual. Di masa modern, filsuf seperti Henry Corbin menghidupkan kembali filsafat iluminasi Persia, sementara praktik meditasi transenden dan zikir hafi atau zikir diam menjadi kunci untuk menyelami lautan nurani yang diajarkan secara rahasia selama berabad-abad. Namun, membongkar kebenaran yang terkubur ibarat membuka jurang yang indah tetapi mematikan bagi mereka yang tidak siap. Di Iran pada tahun 2000-an, seorang sufi dari tarekat Nimatullahi dipenjara karena mengajarkan bahwa salat sejati adalah penyatuan dengan Tuhan, bukan sekadar gerakan fisik. Ajaran-ajaran ini menantang otoritas agama yang kaku dan memperkenalkan konsep pengalaman spiritual yang mendalam. Dalam keadaan tekanan yang berat, para pengikut tarekat ini tetap melanjutkan praktik spiritual mereka secara diam-diam. Mereka seringkali berkumpul di tempat-tempat tersembunyi untuk bermeditasi dan melaksanakan zikir dan menciptakan ikatan batin yang kuat dengan Tuhan. Bahkan di dalam penjara, sufi tersebut terus menginspirasi murid-muridnya untuk mencari kebenaran sejati dalam hati mereka sendiri. Selain itu, ajaran ini menyebar melalui puisi, musik, dan seni kaligrafi yang mengandung makna esoteris, memungkinkan pesan-pesan spiritual tetap hidup meskipun dikejar oleh otoritas yang berkuasa. Dengan cara ini, kebenaran hakiki tetap bertahan dan menyentuh hati mereka yang haus akan pencerahan. Bab 5. Merenungi kebenaran sejati. Pertanyaannya, perlukah kita menggali kembali ajaran-ajaran spiritual ini di zaman yang penuh kebisingan? Kebenaran adalah hak semua orang, tetapi juga membutuhkan hati yang bersih dan bimbingan spiritual yang murni. Seperti kata Rumi, cahaya sejati takkan pernah padam oleh tiupan angin kebodohan. Jadilah pencari, bukan pengikut. Jadilah pemberani, tetapi tetap rendah hati. Karena kitab terbesar bukanlah yang tertulis di atas kertas, melainkan yang terukir di hati dan jiwa kita. Dalam perjalanan spiritual,
kita diajak untuk terus menggali makna tersembunyi di balik setiap pengalaman hidup. Kesadaran yang mendalam membuka pintu menuju cahaya ilahi yang selalu hadir dalam keheningan hati. Dengan melepaskan ego dan keterikatan duniawi, kita dapat merasakan getaran cinta yang menghubungkan kita dengan Sang Pencipta. Setiap langkah yang diambil dalam pencarian kebenaran akan membawa kita lebih dekat pada pemahaman hakiki tentang diri sendiri dan alam semesta. Dalam proses ini, kita belajar untuk menerima ketidaksempurnaan sebagai bagian dari perjalanan menuju kesempurnaan spiritual. Kesabaran dan keikhlasan menjadi kunci dalam menjaga api spiritual tetap menyala. Dan dengan terus berzikir dan merenung, hati yang gelisah perlahan-lahan menemukan kedamaian dan ketenangan yang sejati. Para pencari kebenaran di sepanjang sejarah telah meninggalkan jejak cahaya yang dapat kita ikuti. Dari ajaran para sufi hingga kearifan mistik timur, semuanya mengajarkan pentingnya mencintai dan melayani sesama sebagai manifestasi cinta kepada Tuhan. Menghargai setiap momen sebagai anugerah ilahi dan mensyukuri keberadaan kita di dunia ini adalah bentuk ibadah yang paling sederhana namun mendalam. Dengan hati yang bersih dan pikiran yang jernih, kita dapat melihat keindahan Tuhan dalam setiap ciptaannya. Dengan memahami bahwa kebenaran sejati terletak di dalam hati, kita diajak untuk melepaskan prasangka dan membuka diri pada cinta tanpa syarat. Inilah jalan menuju pencerahan yang telah diajarkan oleh para guru spiritual sepanjang masa. Akhirnya, perjalanan ini bukanlah tentang mencapai tujuan tertentu, melainkan tentang terus berjalan dengan kesadaran penuh cinta yang tulus. Seperti Rumi berkata, "Berjalanlah, meski kau tak tahu kemana jalan itu membawamu, karena cinta akan membimbingmu." Penutup. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, bagikanlah cahaya spiritualitas ini. Ajaran spiritual apa yang menurut Anda masih terkubur di zaman ini? Tinggalkan komentar Anda. Sampai jumpa di perjalanan spiritual berikutnya. Semoga cahaya kebijaksanaan senantiasa menerangi jalan kita. Teruslah mencari, teruslah belajar, dan teruslah berbagi kebaikan. Terima kasih sudah mendengarkan hingga akhir. Salam, selamatlah alam semesta beserta isinya.